warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Romi Syamura Bishar sekarang berada di Ranting Arjosari, Kecamatan Kalipare untuk menghadiri rapat rencana Diklat Sarbanser yang berada nanti insya Allah akan dilaksanakan di Ranting NU Arjosari. Yuk, ini semuanya, ini pendekar-pendekar dari Arjosari ini. Nah, ini pendekar Arjosari ini. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, ini dihadiri oleh muslimat, fatayat, semuanya mendukung kegiatan Diklat Sarbanser yang akan dilaksanakan di Arjosari. Yuk kita ikuti rapat di dalam. Sambutan dari Ketua Ranting NU Arjosari itu dan juga didampingi oleh Roy Surya Ranting. Semoga tempatkan di sini adalah di RT 32 Dusun Utara, yang saya juga memanggil atau mengaturkan. Terima kasih Bapak Senar juga sempat hadir di musyawarah ini. Mudah-mudahan ini pendekar dari beliau bisa amanah memimpin masyarakat RT 32 ini. Semuanya adalah sahabat. Ya, yang sebesar-besarnya bila mana Panjenengan sedaya sempat menyempatkan diri bisa hadir, meskipun Panjenengan sedaya saya rangkaian kesibukan aktivitas di siang hari niki Panjenengan sedaya rangkaian niat murid-murid NU jenengan sempat hadir niki, mugi-mugi kula panjenengan sedaya senantiasa pertama asalipun Allah Subhanahu wa taala, yang kedua diakui jadi santrinya Pak Hasim Asy'ari. Amin. Amin, amin, amin ya Allah, amin. Dan selanjutnya kami selaku Ranting Desa Arjosari juga mengucapkan banyak-banyak beribu maaf kepada Satraya Kalipare, Banser beserta personilnya, bila mana dalam kami menerima panjenengan sedaya baik menika penghormatan palenggahan ugi pasungkatan ingkang sancak kirang merangani manah panjenengan sedaya kawula selaku Ketua Ranting ugi para pengurus Ranting Arjosari ngaturaken sedaya pelepatan ingkang sagenganipun. Ranten iki acara nipun diklat niki sosialisasi diklat niki mengke untuk selanjutnya saya serahkan penuh kepada Bapak Agus CS untuk memimpin musyawarah pada malam hari ini. Dari kami, bila mana ada kekurangan, kami manusia biasa, minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak Agus ataupun Bapak Eko, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saya jangan cemurun langsung karena tadi baca sudah giat di Batuarjo, sebagian langsung ke sini tidak pulang. Untuk hemat waktu kita gunakan sebaik-baiknya. Sebelumnya saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada dukungan dari jajaran Surya, target Ranting Arjosari yang telah mendukung adanya kegiatan Diklat Sarbanser. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Rohman, saya dari Kalipare, Desa Kalipare, khususnya Kerajaan. Tepatnya itu baratnya Masjid Besar Baitur Rahim atau Sekolah SJS Kalipare. Saat ini saya di struktur Ansor sebagai Ketua PAC Kecamatan Kalipare yang membawai pasukan Banser. Nah, saya dan Agus Joko Kasat Warrior
yang menggerakkan Banser sekecamatan Kalipari. Sebelumnya lagi Daniko dari Kalirejo sebagai sekretaris saya di PAJ yang mengkoordinir pendataan anggota-anggota sekecamatan Kalipari. Dan sebagian ini ada dari ranting seperti Arjowilangun, Arjosari juga ada, sahabat hati, dan Kalirejo, sahabat Eko juga sebagai ketua Ansor Ranting Kalirejo. Jadi sebelum kita lanjutkan ke Diklatsa, mungkin banyak pertanyaan dari bapak-bapak terkait apa sih Banser itu, apa sih Ansor itu. Meskipun kadang-kadang itu orang NU juga belum paham apa itu Ansor Banser, tugasnya apa. Kok kadang-kadang itu kita lihat wirawiri setiap ada kegiatan pengajian atau pengamanan yang lain kok dibutuhkan, sedangkan kita sudah punya polisi atau TNI. Apa sih tugasnya Banser itu? Singkat saja yang saya jelaskan bahwa Ansor ini adalah gerakan pemuda dari Indo NU, yang mana pemuda-pemuda dari NU itu diberi wadah dalam bentuk Ansor. Di Ansor itu juga ada wadah-wadah lagi yang suka dipasukan, namanya Banser. Banser itu barisan Ansor serbaguna yang tujuannya adalah mengamankan setiap kegiatan ke-NU-an seperti pengajian, seperti hari-hari besar NU. Tapi kadang-kadang masyarakat juga membutuhkan pengamanan, biasanya untuk kemanten atau acara-acaranya lain, tak masalah. Karena tujuannya Banser itu menjaga keamanan masyarakat, bukan untuk yang lain. Jadi masyarakat itu lebih penting agar setiap kegiatan itu berjalan lancar. Tapi Banser sudah ada pendidikannya, dia tidak di lapangan itu tidak besar-besar, ada aturannya. Makanya dibuatlah sebuah Diklatsa. Banser itu tidak hanya sekedar menjaga keamanan saja, tapi bisa untuk menjadi di kegiatan yang lain seperti sosial, seperti bedah rumah atau yang lain, bisa juga dimanfaatkan oleh orang tuanya itu muslimah untuk mengawal kegiatannya. Karena itu kadang kita juga banyak pemuda itu di luar sana ngapain ikut Banser, Ansor, toh tidak ada bayarannya. Itu kebanyakan. Tapi kenapa Banser itu kok masih ada peminatnya meskipun tidak ada bayaran? Kenapa? Itu yang menjadi misteri ibaratnya. Untuk tidak ada bayarannya, enak macul, enak kerja, kok ikut Banser? Seragam beli sendiri, diklat bayar sendiri, kan gitu. Tapi kembali lagi bahwa Banser itu tahu apa yang dikejar, apa yang diperjuangkan. Karena sering kita mengawal kiai, ulama, insya Allah nanti juga ketularan akan menjadi lebih baik. Yang biasanya di luar itu tidak tahu waktu antara ibadah atau yang lain, akhirnya karena sering kita mengawal pengajian, akhirnya akan dibukakan itu hati untuk menjadi lebih baik. Nah, tidak mungkin pemuda ini tidak menjadi tua, suatu saat akan menjadi tua. Dan Banser itu juga tidak ada batasan usia. Banser itu meskipun sudah 65 tahun tetap menjadi Banser, tidak masalah. Banser itu, dan Banser itu tidak seperti di NU yang mungkin secara pertemuannya itu lebih resmi, tapi Banser itu memang di lapangan pasukan, jadi lebih santai.
Sebenarnya yang perlu saya jelaskan tentang Ansor kebajaran itu sebenarnya adalah kalau lebih dalam untuk setiap mengikuti kegiatan adalah rasa terima kasih sebenarnya, bahwa perjuangan dulu orang-orang itu tidak hanya sekedar tenaga dan pikiran untuk memerdekakan Indonesia, tapi biaya, nyawa. Kita saat ini bisa merdeka itu juga banyak dari jasa-jasa para ulama itu. Seperti kejadian 10 November, pemuda-pemuda di sana itu kebanyakan juga dari NU, karena ada namanya perang 10 November itu untuk mempertahankan kemerdekaannya. Nah, kalau tidak ada orang yang untuk jihad, mungkin kita juga masih dijajah lagi. Gitu. Makanya kadang kita itu untuk apa NU? NU adalah penggagas itu kemerdekaan RI. Karena kadang-kala jika ada ormas-ormas lain itu, kenapa NU tidak bisa dibubarkan? Karena NU itu adalah organisasi yang sebelum kemerdekaan. Ada dua yang tidak bisa dibubarkan, NU dan Muhammadiyah. Setelah kemerdekaan banyak ormas bisa dibubarkan karena menyalahi aturan negara. Tapi kalau NU dan Muhammadiyah tidak bisa, karena mereka adalah sumbangsi untuk kemerdekaan RI. Kembali lagi ke kebajaran adalah sebenarnya untuk mengakomodir memberikan wadah kepada pemuda untuk laki-laki adalah cocoknya adalah Ansor dan kebajaran kalau dia. Kenapa? Tidak mungkin Ansor dan Bajar akan bertindak kriminal atau yang lain, mesti dipikirkan. Sekarang adalah zamannya yang luar biasa. Dengan berkembangnya teknologi, semua itu akan tidak terkontrol. Bisa dibuktikan 10 tahun yang akan datang kalau tidak ada pengontrolan, semua akan kembali ke kebebasan. Norma-norma masyarakat akan hilang, semua akan berubah. Teknologi akan membunuh semua sosial. Warung nanti juga akan tutup, lebih baik online. Kegiatan semua lewat YouTube yang tidak tahu kajiannya secara ilmu, jadi salah kaprah. Nah, NU ini memberikan wadah pada pemuda-pemuda ini untuk bisa beraktivitas, tidak hanya mager di rumah nonton YouTube atau yang lain, tapi memberikan aktivitas lebih ke positif dengan adanya pengawalan pengajian ke ulama, dengan kegiatan yang sosial untuk masyarakat. Maka untuk hal-hal yang lain itu insya Allah akan terhindar dan manfaatnya untuk masyarakat insya Allah lebih besar. Terkait tidak ada bayarannya, memang kita semua di sini yang pengurus Ansor Bajar memang tidak ada bayaran secara nyata, secara real. Tapi kita juga tidak memungkiri bahwa kita butuh berkah dari para ulama. Karena apa? Kita hidup, apa gunanya kita hidup bergelimpangan tapi tidak berkah? Saya bertahan di Ansor dan di NU ini karena saya juga merasakan manfaatnya. Dan tidak ada masyarakat yang nanti dia di NU itu akan menjadi kaya. Tidak ada. Yang akan menjadi miskin juga tidak ada. Semua berjalan apa adanya. Tapi kalau benar-benar kita ikhlas berjuang di NU, semua akan tertata. Karena doa para ulama kita dulu itu sangat luar biasa. Saya di sini mulai dari 2017
dari yang tidak tahu masalah Ansor belajar, dari ekonomi yang morat-marit karena pekerjaan juga belum jejak, tapi karena tanggung jawab dan takut waktu itu saya lakukan. Apalagi saya kena corona itu, saya sebenarnya secara ekonomi juga amas, tapi saya tetap giat di NU. Ada undangan, kalau tidak ada bersamaan saya hadir, karena saya itu bukan siapa yang mengundang. Tapi kalau sudah menyatakan undangan itu pakai kop NU, yang saya anggap yang mengundang adalah Mbah Hasim. Bukan panitianya yang saya anggap mengundang saya, tapi yang saya anggap adalah Mbah Hasim. Saya hadir meskipun saya tidak berbicara, hadir. Saya tidak pernah megang ini terpaksa. Saya megang terpaksa. Sebenarnya saya takut sama, karena dulu saya itu pernah memberi sambutan itu sebelumnya sampai mencret gitu. Tapi lambat laun saya belajar. Yang saya manfaatkan selama dari 2017 sampai sekarang, saya juga ingat dengan Yai Ali dari Tito itu. Kalau kita ikhlas di NU, kita jalankan, jangan ragu-ragu. Ibaratnya orang berenang itu wis menyelam sekalian, kedelep wis. Kalau masih ragu-ragu, nasib kita juga ragu-ragu nanti. Banyak dari sekian pengalaman saya dengan sahabat-sahabat, baik di Kalipari atau di yang lain, bahkan di kecamatan yang lain, kalau tidak kita fokuskan untuk ikhlas di NU atau punya embel-embel, seperti kita, saya jadi NU biar kaya, saya jadi NU biar ekonomi utama, tidak seperti itu. Karena kita tidak bisa mengatur Allah. Tapi kalau kita giat di NU dengan ikhlas, lambat laun kehidupan kita di luar akan diatur oleh Allah. Jadi seperti saya ini, saya sekarang itu jarang di rumah, itu jauh. Pekerjaannya adalah ya keliling, padahal tidak ada bayaran, bensin juga beli sendiri. Apalagi saya didapuk menjadi salah satu anggota PJ Kabupaten. Setiap kegiatan ke kecamatan yang lain saya minimal hadir. Dan saya juga korwil Ansor dari Sumber Pucung, Lomengan, Wage, Wonosari, Nganjuk. Setiap kegiatan di sana, setiap acara di kelas saya wajib hadir. Setiap konferensi saya wajib hadir untuk membantu. Terus dananya dari mana? Keliling. Apa saya dapat kesan? Tidak. Tapi saya komplain juga tidak. Saya jalani apa adanya. Dan alhamdulillah secara ekonomi saya sudah diatur sama Allah. Ya ada saja rezeki. Dan saya juga tidak meminta. Ada yang lain. Karena saya ikhlas. Mungkin Pak Yasin juga tahu dari awal saya, mungkin biasanya setiap tahun itu saya mesti silaturahmi ke ranting-ranting. Kalau ada orangnya saya datangi. Karena saya itu prinsipnya dia itu nilai silaturahmi. Makanya nilai silaturahmi itu sangat besar. Kita menambah saudara, kita juga menambah rezeki, kita juga mengobati, kita silaturahmi. NU tidak akan besar kalau tanpa silaturahmi. Saya juga begitu. Sebagai ketua PAC Ansor ini, Kalipari tidak pernah mudah menginstruksikan anggota saya untuk selalu giat pada mereka secara ekonomi
belum apa. Tapi saya selalu berdoa. Saya tidak hanya bicara, orang itu kekuatannya juga di doa. Jangan bengong-bengong saja. Doakan orang-orang di sekitar itu. Semoga mendapatkan jalan yang terbaik untuk bisa diadakan. Termasuk salah satunya juga Arjosari. Yang ada itu alhamdulillah Arjosari ada meskipun satu yang dia. Tuparejo itu orang Kalipare yang nikah di Tuparejo. Sedangkan Kaliasri nol. Saya juga tidak tahu karena di sana dari rantingnya memang tidak jalan. Padahal saya sering silaturahmi ke sana. Apa saya harus putus asa? Tidak. Seperti Arjosari ini saya berkesempatan hari ini bisa ditempati untuk acara di Cilacap. Saya sangat bersyukur. Saya sangat bersyukur. Karena setiap doa itu tidak harus dikabulkan, harus melalui proses. Saya juga sangat apresiasi pada sahabat tadi, meskipun orang satu kemana-mana, ini pendekannya Arjosari, dia pulang malam, meskipun secara ekonomi belum mapan, saya salut. Dan saya juga tidak hanya diam, sama saya doakan juga. Setiap saya mungkin ziarah ke Muazzin, saya doakan semua ajar-ajar Kalipare. Itu adalah salah satu sebagai ketua untuk peduli pada ajaran. Saya juga tidak memaksa ansor buzzer ada ngepam harus ini. Kalau memang jam kerja mau diapain ikut orang kan itu. Tapi kalau ada waktu ya silakan kumpul. Jenengan kumpul dengan sahabat-sahabat yang lain buzzer itu sudah refreshing, sudah menghilangkan stres kan itu. Dari silaturahmi kan itu banyak cerita, juga banyak apa itu namanya saling mengingatkan. Jika ada sahabat-sahabat yang mau terjerumus, diingatkan kembali bahwa kematian itu tidak ada yang namanya menunggu, semua ya antri. Dan saya sudah berharap, andai kata saya nanti diambil di saat saya bertugas seperti ini, yang kapanpun saya juga siap ya. Tapi kalau mungkin saya tidak dikenalkan itu tahun-tahun kemarin ya, mungkin saya senangnya ya bukan. Saya itu orang jalanan sebenarnya. Saya suka pesta sebenarnya. Tapi alhamdulillah, dan terakhir saya mulai sadar. Namanya itu di sini adalah kesempatan. Mungkin jadinya punya putra, punya saudara. Tolong diarahkan. Meskipun nanti secara di lapangan kita bentuk giat tidak masalah, tapi minimal punya pemahaman bahwa kita diajak belajar itu tidak hanya sebagai gagah-gagah, tidak hanya ngepang atau awal yang lain, tapi punya pemahaman bahwa kita punya arti hidup, kita juga punya batasnya. Kenapa kadang tanya orang dibaca ada banyak preman, ada banyak orang bertato. Saya juga sangat senang jika ada orang seperti itu yang dulunya mabuk-mabuk bisa bergabung. Mungkin jalannya nanti mendapatkan hidayah untuk kebahagiaan yang baik. Kalau dulu satu kerak mungkin satu malam dihabiskan karena kena bacor, ansor, mungkin berkurang. Akan sadar, akan menjadi manfaat nantinya kepada keluarganya. Tidak mungkin diajak belajar itu akan harus berubah drastis, tidak. Tapi minimal banyak sahabat-sahabat teman-temannya itu mengingatkan pelan-pelan. Kalau memang tidak ada hidayah, ya meskipun diingatkan berulang kali ya tetap aja. Tapi minimal suatu saat nanti dia sadar.
Apalagi sekarang itu banyak di luar sana itu masih baru belajar sudah menyalahkan orang tuanya, ulamanya yang sudah megang kitab puluhan tahun. Memang kita kalah di secara teknologi, kita kalah di secara informasi, tapi secara moral kita adalah menang. Kita punya sopan santun karena kita sudah menganggap diri kita santri. Kita masih menghargai yang gitu. Jadi nanti saya mohon, karena ini adalah kesempatan di Arjosari, marilah kita woro-woro. Kita juga tidak bisa memaksa karena hidayah itu datangnya juga tidak bisa dipastikan. Tapi minimal mau ikut dalam pendidikan ini, insya Allah suatu saat dibukakan pintunya untuk menjadi lebih baik. Ya alhamdulillah Arjosari ini karantina sangat eksis meskipun dulu kurang personil. Itulah perjuangan. Indahnya perjuangan itu memang di situ. Kalau tidak mampu ya sudah berhenti. Katanya kita mau dikatakan sebagai santrinya Mbah Hasim. Kalau kita santri tenan itu luar biasa sebenarnya. Dawuhnya ya itu ibaratnya ultimatum, harus dikerjakan. Nah, sedangkan kita di sini kan tidak seperti itu. Jadi nanti saya harap mungkin kalau ada pertanyaan monggo ada Kasat Koryo. Jadi jenengan itu sudah ilfil melihat Ancor Banser keliling, waduh arah gaya-gaya rawuti betul. Nah, jenengan ingin tahu seperti apa, monggo jenengan tangkap mawon. Ini untuk generasi ke depan, bukan untuk saat ini, tapi 5-10 tahun yang akan datang. Kalau generasi pemuda kita tidak dibenteng oleh akidah, insya Allah tidak ada namanya pemuda itu lewat konser, tidak ada salim, tidak ada ajinya ulama, ilmunya tidak diajari, karena yang diajarnya adalah kekayaan. Kalau kita tidak, ilmu lebih penting, tapi kaya juga butuh, kan gitu. Jadi sekali lagi saya juga mengharapkan di bapak-bapak jamaah atau koordinator, marilah kita ajak, kita arahkan pemuda-pemuda Arjosari ini untuk bisa bergabung minimal tahun. Kenapa? Banser itu tidak hanya sekelas desa kecamatan, tapi nasional. Dan kita juga ada berbagai macam divisi. Juga ada intop juga sama. Kita sebenarnya seperti sama pemerintah, cuma tidak berbayar. Yang moga setelah diadakannya diklat besar di Arjosari, secara keamanan, secara kenyamanan, desa Arjosari menjadi lebih baik. Amin. Bisa menjadi penerus sesepuh yang nantinya juga akan digantikan oleh generasi yang muda. Jika muslimannya jalan, kenapa NU-nya kok tidak bisa jalan? Masalah ibadah itu kan pribadi masing-masing. Kalau budayanya NU kan seperti itu, sudah tahu. Tapi saat ini yang kita galakkan adalah keamanan, kenyamanan, keutuhan NKRI. Bahwa kita punya pedoman negara itu Pancasila yang harus kita lindungi. Karena kita bukan negara Islam, kita negaranya yang mayoritas memang Islam. Tapi dulu yang berjuang untuk merdeka juga bukan orang Islam saja,
tapi semua yang ingin tidak terkekang oleh penjajah. Jadi NU itu mengayomi semua. Makanya kadang-kadang baca dikatakan jaga gereja, baca jaga gereja. Yang kita jaga bukan gereja, tapi masyarakat kita yang di sekeliling, juga sesama manusianya. Kita saudara sesama manusia. Jika ada yang kata ada peribadatan di gereja diganggu, apa tidak rame? Apa tidak menjadi polemik, keamanan pada masyarakat sekitar yang notabene juga orang Islam. Kita harus berpikir luas. Masalah jumlah TNI dan polisi di kecamatan Kalipari ada berapa orang? Sedangkan Banser mungkin kalau digerakkan 50 orang, Polsek sudah kalah, mungkin Polsek itu 10. Tapi Banser bisa 50 secara kekuatan. Jadi kita itu kalau dia itu harus berpikir luas, tidak hanya dipandang salah satu sudut pandang, tapi manfaat untuk masyarakat yang luas. Juga ada polemik kemarin, ya minta maaf, Banser menjaga gereja tidak boleh. Yang kita jaga bukan gerejanya, tapi kita mengatur masyarakat sekitar itu untuk berjalan lancar kegiatannya. Tapi kalau nanti macet ya virus masyarakat. Kalau nanti ada kejadian yang tidak diinginkan, juga masyarakat sekitar yang akan menjadi pantauan keamanan. Ya memang mungkin di Kalipari tidak akan ada yang meledakkan gereja, dan gitu sudah aman. Tapi kalau ada, wah ini akan menjadi polemik di masyarakat, akan menjadi pantauan secara nasional. Jangan-jangan di sekitar itu dicurigai. Dan kita hanya menjaga, mengantisipasi, biar kegiatan kemasyarakatan ini tentram, aman. Itulah tugas Banser. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti jika ada yang bertanya, mumpung ada jajaran PAC, apalagi kalau nanti ada materi di kelas, monggo ditanyakan. Orang-orang pembicaranya nanti orang-orang yang sudah diakui secara bidangnya, karena mereka juga bekerjasama dengan pemerintahan lebih luas. Masalah situasi daerah di kabupaten mana seperti apa mereka tahu. Tapi kembali lagi, kita porsinya adalah organisasi, bukan pemerintah, tapi kita juga memberikan dukungan pada pemerintahan agar ketertiban masyarakat itu tetap terjaga. Mungkin itu sebagian dari saya tentang Saudara Banser dan seperti apa tugasnya. Mungkin bisa dibedakan nanti setelah ada tambahan mungkin dari Kasat Pendidikan Agus atau Kadekor dari saya. Mungkin jika ada putus saya salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mukadimah saya ikut depan saja. Ini secara langsung saya hanya tentang Ansor Banser tadi sudah dijelaskan dari Ketua PAC Ansor dan Rohman. Saya hanya menjelaskan masalah diklat. Diklat ini akan diadakan gabungan antara diklat Ansor dan diklat Banser. Jadi diklat ini diklatnya itu berbeda sebetulnya. Tapi ini ada sistem gabungan. Jadi kalau Ansor namanya PKD, pendidikan kepemimpinan dasar. Kalau untuk Banser namanya Diklaksar, pendidikan dan latihan dasar. Untuk syarat-syarat dari peserta itu pun tidak sulit. Beragama Islam itu yang pertama, yang kedua itu sehat jasmani rohani,
Yang ketiga itu usia. Usia itu juga relatif. Jadi minimal 17 tahun. Untuk maksimalnya tidak ditentukan. Walau ada di wilayah yang lain ada usia 60 lebih itu ikut di klub Banser. Jadi 60 lebih itu ada, mohon maaf ini, ada juga saya lihat di Jawa Tengah itu, cuma lupa saya, sudah lama juga. Itu mohon maaf difabel atau mohon maaf cacat pakai tongkat, dia ingin masuk Banser. Nah ini juga luar biasa. Jadi tidak menghalangi hal itu. Di sini juga dijelaskan sehat jasmani rohani itu dalam arti bukan fisik cacatnya atau difabelnya, tapi sehat, yang penting sehat. Jadi tidak menghalangi, kita juga tidak menghalangi, ataupun juga di situ juga di usia 17 tahun minimal. Dan kita juga membuka apabila ada anak usia sekolah di bawah 17 tahun otomatis kalau di bawah sekolah, masih sekolah, itu juga diperbolehkan, diizinkan. Ini kan momen diklat ini kan liburan sekolah. Yang mudah-mudahan pengajuan tanggal ini di ACC oleh cabang sehingga tetap acara ini diadakan pada waktu liburan sekolah. Selain itu peserta akan mengisi formulir, terus juga menyerahkan fotokopi KTP 2 lembar atau KK juga bisa. Terus seandainya yang tadi anak sekolah itu bisa pakai kartu pelajar. Nah nanti berikutnya syaratnya itu foto bisa juga di tempat lokasi kita nanti. Itu bersamaan dengan pembuatan KTA ke depan. Jadi peserta nanti akan mendapatkan KTA setelah lulus diklat. Terus untuk uang pendaftaran itu cuma 100.000 dan akan mendapatkan tadi kaos, flyer, terus sertifikat. Jadi peserta itu mendapatkan fasilitas dari panitia PC itu kaos, sertifikat, dan slayer-slayernya juga. Biasanya pakai slayer. Nah, diklat itu diadakan di setiap PAC itu setahun sekali. Nggak akan mungkin mengadakan 2 kali. Bisa juga dibolehkan mengadakan setahun 2 kali, tapi melihat kemampuan dari PAC Ansor, kemampuan anggaran. Nah, itu pun didukung oleh warga atau NU beserta bangunnya. Karena di Ansor itu tidak ada uang kas, mohon maaf. Yang tadi memang tidak ada bayarannya, tadi sudah dijelaskan sama ketua Ansor, ya Ansor seperti itu. Jadi nggak ada bayarannya, maka nggak ada uang kas. Itu pun kalau tugas kita itu ikhlas. Kalau ada rokok diberi monggo, tapi kita nggak menuntut. Kita nggak menuntut apalagi uang, kecuali permintaan pribadi. Umpama jenengan ini punya hajatan, minta bantuan Banser, Pak. Ini mohon minta jadi Ansor Banser, mohon minta uang kas.
hanya warga, nilainya terserah, yang penting ikhlas. Jadi enggak, kita sobat tidak ada tarik hal itu. Jadi tentang diklat tadi sedikit banyak saya jelaskan. Nanti apabila bapak-bapak atau sahabat-sahabat mau bertanya, monggo nanti kita bisa menjelaskan apa atau bisa menjawab pertanyaan dari bapak-bapak. Itu saja. Nah, ini kan mau membentuk panitia lokal dari warga. Nah, panitia dari Banser memang sudah ada, tapi kita juga minta bantuan dari warga Arjosari untuk ikut serta menjadi panitia, karena apa namanya, nantinya akan ada hubungan. Jadi manfaat dari diklat itu. Seandainya ada masalah apapun di wilayah Arjosari, bukan hanya Arjosari, saya Kecamatan Kalipare, ini nanti bisa menyampaikan ke Ketua PAC maupun Kasat Korea Banser ataupun anggota Banser yang ada. Jadi nanti akan diselesaikan apapun. Makanya kita minta bantuan kepada Bapak sebagai warga untuk mendukung, menjaring kader-kader yang mau masuk Ansor Banser. Saya memang mengharap, karena di Arjosari ini cuma 2 anggota, di sahabat Gunawan dan sahabat Dadi Rohman. Itu pun yang berjalan hanya 1. Makanya saya berharap dari bapak-bapak, dari warga Arjosari untuk mendukung, berpartisipasi untuk pengkaderan Ansor Banser. Itu pun kegiatannya di Arjosari juga sering. Kegiatan Arjosari sering pengajian. Jadi kita seandainya bapak-bapak kurang paham tentang permintaan, bisa menanyakan kepada Ketua Ranting NU ataupun anggota Banser yang ada. Saya juga sering ke labarannya pada desa, saya lupa desanya, kampungnya. Sering saya di Arjosari, ngepam di Arjosari sering dengan sahabat-sahabat yang lain. Maka dari itu saya kasihan kalau hanya 1-2 orang di Arjosari. Maka saya berharap di Arjosari ini terbentuk kader-kader Ansor Banser untuk membantu kegiatan apapun di wilayah Arjosari. Apalagi kalau sudah militansi, bisa juga ke rayon atau ke Kecamatan Kalipare, bisa juga ke cabang. Saya termasuk juga Banser cabang di bagian Biro Infocom. Jadi, kalau di wilayah hanya kalau diminta, tapi kalau di cabang saya sebagai anggota Biro Infocom. Nah, sekarang langsung saja kita membentuk panitia lokal yang akan dipandu oleh sekretaris, oleh Mas Dedi sebagai Ketua Jalur Ansor. Ini Ketua Jalur Ansor yang akan memandu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.